Ibu memaksaku menikah dengan pengemis. Seminggu kemudian, fakta mengejutkan terungkap. Aku Ulfa Zahra, anak tunggal dari keluarga terpandang di desa kami, tumbuh besar dengan segala fasilitas yang membuat orang lain iri. Ayahku, almarhum Pak Harun, adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal dermawan. Ibu Umi, ibuku, adalah wanita yang keras kepala namun sangat menjaga martabat keluarga. Mereka membesarkanku dengan nilai-nilai tradisional yang kental, tetapi juga memberiku kebebasan untuk mengejar pendidikan tinggi dan bermimpi besar. Namun, semua itu hancur dalam sekejap ketika ibuku, Bu Umi, datang ke kamarku pada suatu sore yang mendung. Aku sedang duduk di depan cermin, menyisir rambut panjangku, sambil membayangkan masa depan yang indah. Entah itu bekerja di perusahaan besar di Jakarta, atau mungkin bertemu pria yang mencintaiku secara tulus. Tapi mimpi-mimpi itu langsung lenyap begitu aku melihat wajah tegang Bu Umi. "Ulfa," katanya dengan nada dingin, "kita harus bicara." Aku menghela napas dalam hati. Nada suaranya selalu seperti ini kalau ada masalah besar. Aku menoleh padanya, mencoba bersikap tenang meskipun jantungku mulai berdebar-debar. "Ada apa, Bu?" Bu Umi duduk di tepi tempat tidurku. Matanya menatapku lurus-lurus. "Kamu sudah cukup umur untuk menikah," ujarnya tanpa basa-basi. Aku tertawa kecil, mengira ia hanya bercanda. "Bu, aku masih 24 tahun. Lagi pula aku belum siap untuk hal-hal seperti itu. Aku ingin fokus pada karierku dulu." Tapi Bu Umi tidak tersenyum. Wajahnya semakin serius. "Ini bukan soal kamu siap atau tidak, Nak. Ini tentang janji." "Janji?" Aku mengerutkan kening. Benar-benar bingung sekarang. "Apa maksud Ibu?" Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Ayahmu, dia pernah berjanji kepada seseorang sebelum meninggal. Janji itu harus dipenuhi olehmu." Aku merasa tubuhku membeku. "Janji apa? Dan kenapa aku yang harus memenuhinya?" Bu Umi mengeluarkan amplop coklat tua dari dalam tas tangannya. Ia menyodorkannya padaku dengan ekspresi muram. "Baca ini." Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah surat tulisan tangan ayahku. Isinya singkat, tetapi cukup untuk membuat dunia di sekitarku runtuh. "Untuk keluargaku tercinta, jika suatu hari nanti kalian membaca surat ini, artinya aku sudah tiada. Ada satu janji yang harus kalian penuhi atas nama keluarga Harun. Putriku, Ulfa, harus menikahi Denny, seorang pemuda yang telah membantu kita di masa lalu. Ini adalah hutang budi yang tak bisa kita abaikan." Aku terdiam. Otakku berusaha mencerna kata-kata itu, tapi rasanya sulit dipercaya. "Denny? Siapa dia, Bu? Kenapa aku harus menikahinya?" Bu Umi menghela napas panjang. Dia seorang pengemis yang sering terlihat di pasar. Ayahmu pernah berhutang budi padanya, dan sebagai balasannya, dia meminta agar kamu dinikahkan dengannya jika suatu hari dia membutuhkan." "Apa?" Aku berdiri dengan marah, suaraku meninggi. "Ibu mau aku menikah dengan seorang pengemis? Apakah ibu sudah gila?" "Tidak ada pilihan lain, Ulfa." Bu Umi bangkit, matanya berkaca-kaca. "Ini demi harga diri keluarga kita. Ayahmu sudah berjanji, dan kita tidak bisa melanggar janji itu." Aku merasa darahku mendidih. Harga diri keluarga? Apa ibu pikir aku bisa hidup bahagia dengan seorang pengemis? Apa ibu tidak peduli bagaimana perasaanku? Bu Umi menatapku dengan mata penuh air mata. "Aku tahu ini sulit untukmu, tapi kamu harus melakukannya. Keluarga kita punya nama baik yang harus dijaga. Jika kamu menolak, orang-orang akan menganggap kita tidak tahu balas budi. Kamu mau nama keluarga kita hancur begitu saja?" Aku menundukkan kepala, merasa frustrasi dan marah. Bagaimana bisa ibuku begitu kejam? Aku bahkan tidak pernah bertemu pria bernama Denny itu. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengannya? Namun, setelah beberapa hari berdebat panjang dan melelahkan, aku akhirnya luluh.
Bukan karena aku setuju dengan keputusan ibuku, tapi karena aku lelah melawan. Aku tahu Bu Umi tidak akan mundur, dan aku juga tidak ingin melihat reputasi keluargaku hancur. Jadi, dengan hati yang berat, aku setuju untuk menikah dengan Denny. Pernikahan itu dilangsungkan seminggu kemudian. Hari itu hujan deras, seolah-olah langit ikut menangis untukku. Aku berdiri di pelaminan, mengenakan gaun putih yang indah, tetapi hatiku kosong. Di sampingku, Denny tampak begitu asing. Ia mengenakan setelan jas yang tampak agak besar di tubuhnya, dan wajahnya polos tanpa ekspresi. Matanya tidak pernah menatapku, seolah ia sama sekali tidak peduli. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Yang jelas, aku merasa seperti boneka yang dipaksa bermain dalam drama yang tidak kuinginkan. Setiap senyum yang kupertahankan, di depan tamu undangan terasa seperti racun bagi jiwaku. Setelah acara selesai, aku diantar ke rumah baru, sebuah gubuk sederhana di pinggiran desa. Itulah rumah Denny. Aku berdiri di depan pintu, merasa seperti orang asing di dunia baru yang sama sekali tidak aku kenal. Inilah rumah kita sekarang, kata Denny pelan. Suaranya terdengar datar namun sopan. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Hatiku dipenuhi amarah, kebencian, dan rasa malu. Bagaimana mungkin hidupku berubah drastis dalam waktu seminggu? Bagaimana mungkin aku harus tinggal bersama seorang pengemis yang bahkan tidak ku kenal? Namun, di balik semua emosi itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Siapa sebenarnya Denny? Mengapa ayahku berjanji untuk menyerahkan aku padanya? Apa rahasia besar yang disembunyikan keluargaku? Malam pertama di gubuk sederhana itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku duduk di tepi kasur tipis, memeluk lututku erat-erat, sementara hujan deras di luar menambah suasana muram. Gubuk ini begitu kecil, hanya cukup untuk satu ruangan tidur dan dapur kecil yang nyaris kosong. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu tua yang retak-retak, dan angin malam masuk melalui celah-celahnya, membuat udara dingin menusuk kulit. Denny duduk di kursi kayu di sudut ruangan, menunduk dalam diam. Ia tampak begitu asing bagiku, seorang pria yang tidak pernah kusentuh atau bicarakan sebelum hari ini, tiba-tiba menjadi suamiku. Hatiku dipenuhi oleh campuran rasa benci, malu, dan sedikit rasa penasaran. Penasaran tentang siapa dia sebenarnya? Mengapa ayahku membuat janji aneh itu? Dan apa yang ia pikirkan saat ini? Kenapa kamu mau menerima pernikahan ini? Tanyaku akhirnya, suaraku terdengar lebih tajam daripada yang kumaksudkan. Apa kamu senang mendapatkan istri yang bahkan tidak mengenalimu? Denny mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bertemu dengan mataku, dan aku bisa melihat ada sesuatu di balik tatapannya, kedalaman yang sulit dijelaskan. Namun, ekspresinya tetap tenang, hampir seperti ia sudah mempersiapkan diri untuk pertanyaan ini. Aku tidak punya banyak pilihan, katanya pelan. Nada suaranya datar namun tidak membosankan. Ayahmu pernah menolong hidupku. Saat beliau meminta janji itu, aku merasa itu adalah cara terbaik untuk membalas kebaikannya. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Ayahku? Menolong hidupnya? Bagaimana mungkin? Ayahku adalah seorang pengusaha. Kaya yang selalu dikelilingi kemewahan dan orang-orang penting. Tidak mungkin ia akan peduli pada seorang pengemis seperti Denny, kan? Lalu kenapa kamu jadi pengemis? Tanyaku lagi. Kali ini dengan nada lebih sinis. Apa karena itu cara terbaikmu membalas kebaikan ayahku? Dengan menjalani hidup seperti ini? Denny tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Itu cerita lain yang mungkin tidak ingin kamu dengar sekarang. Aku mendengus, marah karena jawabannya terlalu samar. Namun, di tengah amarahku, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Mengapa ayahku menyebut Denny sebagai orang yang harus dibalas budinya? Pagi-pagi keesokan harinya, aku bangun dengan tubuh yang kaku dan kepala yang penuh pertanyaan. Denny sudah tidak ada di gubuk. Ketika aku keluar, aku melihatnya sedang membersihkan halaman kecil di depan rumah.
Ia bekerja tanpa suara, tangannya terampil meskipun pakaiannya sederhana. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikannya tanpa sadar. Ada sesuatu dalam cara ia bekerja yang membuatku merasa berbeda. Bukan rasa cinta, tentu saja. Aku masih terlalu marah dan kecewa untuk merasakan hal itu. Tapi ada sesuatu yang menenangkan dalam kehadirannya, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. "Kamu lapar?" tanyanya tiba-tiba, menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya. Aku menggeleng cepat, meskipun perutku mulai berbunyi. "Tidak, aku cuma ingin tahu, apa yang biasanya kamu lakukan setiap hari?" Denny meletakkan sapu di tangannya dan berjalan ke arahku. "Aku biasa bekerja di pasar, membantu orang-orang. Kadang-kadang aku membersihkan sampah di sana. Kadang-kadang, aku hanya duduk di pinggir jalan, menunggu orang memberiku sedekah." "Tapi kamu tidak seperti pengemis lainnya," ucapku tanpa sadar. "Kamu terlihat berbeda." Denny tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar sedikit pahit. "Orang-orang sering salah paham tentangku. Mereka mengira aku pengemis karena pakaianku, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tetapi aku menahan diri. Aku masih belum siap untuk benar-benar berbicara dengannya. Sebaliknya, aku memutuskan untuk menjaga jarak. Setiap hari, aku mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin sendirian. Entah itu di dalam gubuk atau berjalan-jalan di sekitar desa. Namun, semakin lama aku tinggal bersamanya, semakin aku menyadari bahwa Denny bukanlah pria yang aku bayangkan. Ia ramah kepada semua orang yang lewat di depan rumah kami. Anak-anak kecil sering datang hanya untuk mendengarkan ceritanya tentang kehidupan di kota besar. Para tetangga juga mulai mengenalnya sebagai sosok yang baik hati dan rendah hati. Bahkan Bu Umi, ibuku, yang awalnya sangat skeptis padanya, mulai memperlakukannya dengan lebih hormat ketika ia berkunjung. Namun, meskipun sikapnya membuatku mulai melunak, aku tetap tidak bisa sepenuhnya menerimanya. Pikiranku masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalunya. Kenapa ayahku membuat janji itu? Kenapa Denny rela meninggalkan segalanya untuk menjadi pengemis? Dan yang paling penting, apakah ia benar-benar tulus menerima pernikahan ini, ataukah ia hanya menjalankan kewajiban? Suatu sore, aku menemukan sebuah kotak kecil di bawah tempat tidur. Kotak itu tampak usang, terbuat dari kayu dengan ukiran sederhana. Aku membukanya dengan hati-hati, dan di dalamnya aku menemukan beberapa surat tua serta beberapa foto. Salah satu fotonya mengejutkanku. Foto itu menunjukkan Denny bersama ayahku, Pak Harun. Mereka berdua tersenyum lebar, berdiri di depan sebuah gedung besar yang tidak aku kenali. Di pojok foto tertulis tulisan tangan kecil. Janji harus ditepati. Aku merasa tubuhku membeku. Foto ini, bagaimana mungkin? Ayahku tampak begitu akrab dengan Denny, seolah mereka adalah teman lama. Tapi bagaimana bisa? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Aku mencoba membaca isi surat-surat itu, tetapi tulisannya sudah agak pudar. Yang bisa kupahami adalah bahwa ayahku pernah berjanji untuk memberikan aku kepada Denny sebagai bentuk balas budi atas sesuatu yang sangat penting. Namun, detailnya tidak jelas. Surat-surat itu lebih seperti potongan puzzle yang tidak lengkap. Aku menatap foto itu lama, merasa bingung dan marah. Apa rahasia besar yang disembunyikan keluargaku dariku? Apa yang telah dilakukan Denny sehingga ayahku merasa berhutang budi padanya? Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku merasa dikhianati oleh keluargaku sendiri. Selama ini, aku selalu menganggap ayahku sebagai pahlawan yang sempurna. Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ternyata, ada sisi lain dari dirinya yang tidak pernah aku ketahui. Ketika Denny kembali ke gubuk, aku langsung menyodorkan kotak itu padanya. "Apa ini?" tanyaku dengan suara gemetar. Kenapa aku tidak pernah tahu tentang ini? Denny mengambil kotak itu dengan ekspresi tenang. Ia membuka isinya dan menatap foto-foto itu lama sebelum menjawab. "Aku tahu suatu hari nanti kamu akan menemukannya," katanya pelan.
Tapi aku tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Beritahu, aku sekarang, bentakku, suaraku meninggi. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan ayahku? Kenapa dia berjanji untuk memberikan aku padamu? Denny menghela napas panjang, seolah ia sedang mempertimbangkan kata-katanya. Ini bukan cerita yang mudah untuk diceritakan, katanya akhirnya. Tapi jika kamu benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu. Besok, aku menatapnya dengan mata penuh amarah dan rasa penasaran. Besok? Apa maksudnya? Kenapa ia tidak bisa memberitahuku sekarang? Namun aku tidak bisa memaksanya. Jadi, dengan hati yang penuh pertanyaan, aku kembali ke tempat tidurku, berharap besok akan membawa jawaban yang aku butuhkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Foto-foto dan surat-surat tua yang kutemukan di kotak kayu itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Aku merasa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari hidupku. Rahasia yang melibatkan ayahku, keluargaku, dan Denny. Ketika fajar mulai menyingsing, aku bangun dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau. Denny sudah duduk di luar gubuk, menikmati secangkir teh sederhana. Ia tampak tenang, seolah-olah tidak ada beban berat yang menggantung di pundaknya. Namun, aku tahu bahwa ia sedang menunggu momen ini. Momen ketika ia harus menjelaskan semuanya padaku. Jadi, kataku langsung begitu aku duduk di depannya. Kamu akan memberitahuku sekarang? Denny meletakkan cangkir tehnya perlahan. Matanya bertemu dengan mataku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan emosi di dalamnya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan atau kesedihan. Ia menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Apa yang kamu tahu tentang masa lalu keluargamu, Ulfa? Tanyanya pelan, suaranya terdengar hati-hati. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ayahku adalah seorang pengusaha sukses. Dia dikenal baik hati dan dermawan. Apalagi yang perlu aku tahu? Denny tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Itu hanya satu sisi dari cerita. Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Beberapa tahun yang lalu, keluargamu mengalami masalah besar. Bisnis ayahmu nyaris runtuh karena utang yang tidak bisa dibayar. Pada saat itu, banyak orang meninggalkannya, mitra bisnis, teman dekat, bahkan beberapa anggota keluarga sendiri. Tapi ada satu orang yang tetap tinggal dan membantu, yaitu aku. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Kamu membantu keluargaku? Bagaimana caranya? Denny mengangkat bahunya, seolah apa yang dilakukannya bukanlah hal yang istimewa. Aku punya uang saat itu, cukup banyak, bahkan. Aku menggunakan tabungan hidupku untuk melunasi sebagian besar utang keluargamu. Itulah yang menyelamatkan bisnismu dari kebangkrutan total. Aku merasa seperti disambar petir. Bagaimana mungkin seorang pria yang sekarang menjadi pengemis pernah memiliki cukup uang untuk menyelamatkan keluarga kami? Ini tidak masuk akal. Tapi, bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Tanyaku. Suaraku terdengar gemetar. Dan kenapa kamu rela melakukannya? Denny menundukkan kepala, seolah ia sedang mempertimbangkan apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Dulu, aku bukanlah siapa-siapa seperti yang kamu lihat sekarang. Aku adalah seorang pengusaha sukses di Jakarta. Aku punya segalanya, rumah besar, mobil mewah, dan bisnis yang berkembang pesat. Tapi suatu hari, aku membuat kesalahan besar yang hampir menghancurkan hidupku." Ia berhenti sejenak, matanya menatap, jauh ke kejauhan, seolah ia sedang mengingat sesuatu yang menyakitkan. Aku percaya pada orang yang salah. Aku ditipu habis-habisan, dan dalam waktu singkat, semua yang aku miliki hilang. Aku kehilangan bisnisku, rumahku, bahkan harga diriku. Saat itulah aku bertemu ayahmu. Jantungku berdebar-debar mendengar ceritanya.
Semua ini terdengar seperti cerita fiksi. Tapi tatapan Denny yang serius membuatku percaya bahwa ini adalah kenyataan. Ayahmu mengetahui apa yang terjadi padaku. Dia tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberiku harapan baru. Dia mengajarkan aku untuk bangkit kembali, meskipun aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak pernah bisa melupakan kebaikannya. Aku menelan ludah, merasa bingung dan marah sekaligus. Tapi kenapa dia membuat janji itu? Kenapa dia harus menyerahkan aku padamu sebagai balas budi? Denny menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Itu bukan idenya. Aku yang memintanya. Saat itu, aku tidak berpikir bahwa permintaan ini akan benar-benar dipenuhi. Aku hanya ingin ada sesuatu yang bisa aku pegang sebagai alasan untuk terus hidup. Sebuah janji bahwa suatu hari nanti, jika aku membutuhkan, aku akan memiliki tempat untuk pulang. Aku merasa dadaku sesak. Apa yang dikatakannya terdengar begitu tragis, tetapi juga begitu tulus. Namun, aku masih tidak bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Jadi, kamu meninggalkan segalanya demi keluargaku, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, kamu datang untuk meminta balas budinya dengan cara seperti ini? Tanyaku. Suaraku terdengar getir. Denny menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk meminta apapun. Ini bukan tentang aku. Ini tentang janji yang dibuat ayahmu. Aku hanya menjalankan apa yang sudah direncanakan sejak awal. Aku menundukkan kepala, merasa bingung dan dilema. Di satu sisi, aku merasa bersyukur karena Denny telah menyelamatkan keluargaku. Tapi di sisi lain, aku marah karena ayahku menjadikanku sebagai barang dagangan untuk memenuhi janji itu. Apa ia benar-benar tidak peduli bagaimana perasaanku? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang, meskipun hatiku masih bergelora. Aku tidak tahu bagaimana memulainya, jawab Denny pelan. Aku tidak ingin kamu membenciku sejak awal. Aku hanya ingin kita bisa saling mengenal tanpa beban masa lalu. Aku menatapnya lama, mencoba memahami apa yang ia rasakan. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa ia tidak berbohong. Namun, meskipun aku mulai melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda, aku masih belum sepenuhnya bisa menerimanya. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk mengunjungi Bu Umi. Aku butuh jawaban yang lebih jelas dari ibuku. Jika semua ini benar, maka ia pasti tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Ketika aku sampai di rumah ibuku, Bu Umi sedang duduk di ruang tamu, menenun kain tradisional. Ia menoleh padaku dengan ekspresi yang sulit diartikan ketika aku masuk. Ada apa, Nak? Tanyanya pelan. Aku duduk di depannya, menatapnya lurus-lurus. Bu, aku tahu semuanya. Tentang ayah, tentang Denny, tentang janji itu. Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Bu Umi menundukkan kepala, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak tahu bagaimana memulainya. Ini adalah beban yang sangat berat bagi keluarga kita. Ayahmu mempercayakan ini padaku sebelum meninggal, dan aku tidak punya pilihan selain memenuhinya. Tapi kenapa? Tanyaku, suaraku meninggi. Kenapa aku harus menjadi korban dari janji itu? Apa ibu tidak peduli bagaimana perasaanku? Bu Umi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu ini sulit untukmu, Nak. Tapi ini tentang harga diri keluarga kita. Ayahmu sudah berjanji, dan kita tidak bisa melanggar janji itu. Jika kita melakukannya, reputasi kita akan hancur. Aku mengepalkan tangan, merasa marah dan frustrasi. Lalu bagaimana dengan aku, Bu? Apakah ibu pernah memikirkan bagaimana perasaanku? Apakah ibu tahu betapa hancurnya aku saat harus menikahi seorang pria yang bahkan tidak kukenal? Bu Umi tidak menjawab. Ia hanya diam. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu ia juga merasa bersalah, tapi itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang aku rasakan. Aku berdiri dari kursi, merasa lelah dan kecewa. Aku pergi, Bu. Aku harus memikirkan semuanya. Ketika aku keluar dari rumah ibuku, aku merasa
seperti orang asing di dunia yang sama sekali tidak aku kenal. Keluargaku, yang selama ini kusembah sebagai pahlawan, ternyata menyimpan rahasia besar yang mengubah seluruh perspektifku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Haruskah aku menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidupku bersama Denny? Atau haruskah aku melawan takdir yang sudah ditentukan untukku? Namun satu hal yang aku tahu pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah percakapan dengan Bu Umi, aku merasa seperti berjalan di tepi jurang. Di satu sisi, ada kebenaran yang mulai terbuka, tentang Denny, tentang ayahku, dan tentang janji itu. Di sisi lain, ada perasaan bingung, marah, dan bahkan sedikit rasa bersalah karena aku tidak bisa sepenuhnya membenci Denny. Namun, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Apakah Denny benar-benar tulus ketika ia meminta balas budi dari keluargaku? Apakah semua ini hanya soal uang, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Saat aku kembali ke gubuk, Denny sedang duduk di luar, memperbaiki kursi kayu tua yang sering kami gunakan. Ia tampak tenang, seolah percakapan pagi tadi tidak meninggalkan beban apapun di pikirannya. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa suara. Ada sesuatu dalam caranya bekerja yang membuatku merasa aneh. Seperti ada kedamaian dalam dirinya yang tidak bisa aku pahami. "Kamu sudah bicara dengan ibumu?" Tanyanya pelan tanpa menoleh padaku. Aku mengangguk meskipun ia tidak melihatku. "Ya," jawabku akhirnya, suaraku terdengar datar. Tapi aku masih tidak mengerti. Kenapa ayah memilih untuk memberikan aku sebagai balas budi? Apa aku hanya alat untuk memenuhi janjinya? Denny meletakkan palu kecil yang digunakannya dan berbalik untuk menatapku. Matanya begitu dalam, seolah-olah ia mencoba membaca setiap emosi yang berkecamuk dalam diriku. "Aku tahu ini sulit untukmu, Ulfa. Tapi kamu harus percaya bahwa ini bukan tentang menjadikanmu alat. Ini tentang kepercayaan dan pengorbanan." "Pengorbanan?" Aku tertawa getir, suaraku terdengar lebih keras daripada yang kumaksudkan. "Apa yang dikorbankan oleh keluargaku? Mereka hanya memberikanku padamu tanpa bertanya bagaimana perasaanku." Denny tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan mendekatiku. Wajahnya tetap tenang meskipun aku tahu dia pasti merasakan amarah yang aku tumpahkan. "Ulfa, aku tidak akan berbohong padamu. Permintaan ini memang egois. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu bahwa ayahmu adalah orang yang sangat bangga pada keluarganya. Dia ingin memastikan bahwa keluarganya selalu dilindungi, bahkan jika itu berarti mengambil langkah yang sulit. Tapi kenapa aku?" Tanyaku lagi. Air mata mulai menggenang di mataku. Kenapa bukan kakak-kakakku jika aku punya saudara? Kenapa aku harus menjadi korban dari janji ini? Denny menghela napas panjang sebelum menjawab. "Karena kamu adalah anaknya, yang paling berharga. Ayahmu pernah berkata padaku, jika suatu hari aku tidak bisa melindungi keluargaku, maka aku akan memberikan yang paling berharga yang aku miliki untuk melunasi hutang budiku. Kamu adalah yang paling berharga baginya, Ulfa. Bukan karena harta, tapi karena cintanya padamu." Aku terdiam. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Selama ini aku selalu menganggap ayahku sebagai pahlawan yang sempurna, tapi aku tidak pernah benar-benar memahami betapa besar cintanya padaku. Apakah ini artinya ia rela mengorbankan kebahagiaanku demi melunasi janjinya? "Dan kamu?" tanyaku. Akhirnya, suaraku terdengar lebih lembut. "Kenapa kamu mau menerima janji itu? Kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah mencintaimu seperti istri biasanya, kan?" Denny tersenyum tipis, namun kali ini senyumnya terlihat lebih tulus. "Aku tidak butuh cinta dari awal, Ulfa. Aku hanya ingin sebuah tempat untuk pulang. Setelah semua yang terjadi padaku, kehilangan segalanya, hidup di jalanan, merasa seperti sampah masyarakat. Aku hanya ingin merasa bahwa ada seseorang yang peduli padaku, bahwa ada seseorang yang bisa aku percayai." Aku menatapnya lama, hatiku dipenuhi oleh campuran emosi. Marah, bingung, sedih, dan bahkan sedikit simpati. Bagaimana bisa seseorang yang tampak begitu tegar ternyata menyimpan luka yang begitu dalam? Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang?
Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang meskipun hatiku masih bergelora. Denny mengangkat bahunya. Itu tergantung padamu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kamu memutuskan untuk tinggal, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatmu bahagia. Aku menundukkan kepala, mencoba memikirkan semua yang telah terjadi. Aku tahu bahwa aku tidak bisa kabur dari kenyataan ini. Pernikahan ini sudah terjadi, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi apakah aku bisa melanjutkan hidup bersama Denny? Apakah aku bisa belajar menerimanya? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Denny. Aku pergi ke pasar, tempat ia sering ditemui sebelum pernikahan kami. Beberapa pedagang mengenalnya dengan baik dan bersedia berbicara denganku. Denny? Oh, dia orang yang baik, kata salah satu pedagang, seorang wanita paruhbaya yang menjual sayuran. Dia sering membantu membersihkan pasar tanpa meminta imbalan. Kadang-kadang dia juga memberikan sedekah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Benarkah? Tanyaku, merasa sedikit terkejut. Tapi kenapa dia memilih hidup seperti ini? Wanita itu menghela napas. Katanya, dia pernah kehilangan segalanya. Bisnisnya hancur, keluarganya meninggalkannya. Dia bilang, hidup sederhana seperti ini justru membuatnya merasa lebih damai. Aku mengangguk, merasa semakin penasaran. Apakah dia pernah cerita tentang keluarga Harun? Wanita itu menggeleng. Tidak pernah, dia jarang bicara tentang masa lalunya. Tapi kalau kamu bertanya padaku, dia pasti punya rahasia besar yang tidak ingin dia ungkapkan. Aku berterima kasih padanya dan melanjutkan pencarian informasiku. Semakin banyak orang yang kubicarai, semakin aku menyadari bahwa Denny bukanlah orang biasa. Ia memiliki sisi yang begitu dalam, begitu penuh pengorbanan, yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Malam harinya, aku kembali ke gubuk dengan perasaan yang lebih tenang. Denny sedang duduk di depan api kecil, memasak sup sederhana. Ketika ia melihatku masuk, ia tersenyum kecil. Kamu sudah pulang? Aku mengangguk dan duduk di dekatnya. Aku ke pasar tadi. Orang-orang di sana mengatakan hal-hal baik tentangmu. Denny tertawa kecil, namun suaranya terdengar sedikit malu. Mereka terlalu baik padaku. Tapi, mereka benar, kataku pelan. Aku mulai melihatmu dalam sudut pandang yang berbeda. Denny menatapku. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lihat? Aku menundukkan kepala, mencoba memilih kata-kataku dengan hati-hati. Aku melihat seorang pria yang telah kehilangan segalanya tapi tetap berusaha untuk menjaga harga dirinya. Seorang pria yang telah berkorban begitu banyak demi keluarga yang bahkan tidak ia kenal. Dan seorang pria yang mungkin layak untuk diberi kesempatan. Denny terdiam, tatapannya melembut. Terima kasih, Ulfa. Itu adalah hal terbaik yang pernah dikatakan padaku. Aku tersenyum tipis, merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin ada harapan bagi hubungan kami. Meskipun pernikahan ini dimulai dengan paksaan, mungkin saja cinta bisa tumbuh dari pemahaman dan saling menerima. Namun, di tengah kelegaan itu, aku menyadari bahwa masih ada satu hal yang belum terjawab. Bagaimana nasib keluargaku sekarang? Apakah rahasia ini akan tetap tersembunyi? Atau apakah aku harus mengungkapkannya pada dunia? Setelah beberapa hari mencoba memahami Denny dan menerima kenyataan tentang janji ayahku, aku merasa ada satu hal yang masih belum selesai, menghadap Bu Umi. Aku tahu bahwa ibuku menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia ungkapkan. Ia mungkin tahu lebih banyak tentang masa lalu Denny dan alasan mengapa ayahku membuat janji itu. Namun, untuk mendapatkan jawaban-jawaban itu, aku harus berani menghadapi kemarahan dan kekecewaannya. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah ibuku tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal berat seperti ini, tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban tambahan di pundakku. Ketika aku sampai di depan rumah, Bu Umi sedang duduk di ruang tamu, menjahit pakaian dengan ekspresi datar.
Ia tampak sedikit terkejut ketika melihatku masuk, tetapi wajahnya langsung berubah menjadi dingin begitu ia menyadari siapa yang datang. "Ada apa lagi, Nak?" tanyanya dengan nada tajam. Matanya tidak bertemu dengan mataku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Bu, aku butuh penjelasan yang lebih jelas. Tentang Denny, tentang ayah, dan tentang janji itu." Bu Umi meletakkan jarum jahitnya dengan gerakan kasar. "Apalagi yang ingin kamu tahu? Bukankah sudah cukup semua yang aku katakan padamu?" "Tidak cukup." Balasku cepat, suaraku meninggi meskipun aku mencoba menahannya. "Kenapa ayah membuat janji seperti itu? Kenapa dia harus memberikan aku pada seseorang yang bahkan tidak pernah kulihat sebelumnya? Apakah dia benar-benar tidak peduli bagaimana perasaanku?" Bu Umi menatapku dengan mata berkaca-kaca, namun ekspresinya tetap keras. "Ayahmu adalah orang yang sangat bangga pada keluarganya, Ulfa. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan kita. Janji itu dibuat karena dia tahu bahwa Denny telah menyelamatkan hidup kita. Tanpa bantuannya, bisnis kita akan hancur dan kita akan kehilangan segalanya." "Aku tahu itu," potongku cepat. "Tapi kenapa harus aku yang dikorbankan? Kenapa tidak kakak-kakakku jika aku punya saudara? Atau kenapa tidak cari cara lain untuk membalas budi?" Bu Umi terdiam sejenak, seolah-olah ia sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab. Akhirnya, ia berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Karena kamu adalah anak semata wayang kami, Ulfa. Kamu adalah yang paling berharga bagi ayahmu. Dia ingin memastikan bahwa kamu selalu dilindungi, bahkan jika itu berarti mengambil langkah yang sulit." Aku tertawa getir, air mata mulai menggenang di mataku. Dilindungi? Dengan cara menyerahkan aku pada seorang pria yang bahkan tidak ku kenal? Bagaimana mungkin itu bisa disebut perlindungan? Bu Umi berdiri dari kursinya dan mendekatiku. Untuk pertama kalinya, aku melihat raut wajahnya yang penuh rasa bersalah. "Aku tahu ini sulit untukmu, Nak. Tapi kamu harus percaya bahwa ini adalah keputusan terbaik yang bisa kami ambil saat itu. Ayahmu sudah berjanji, dan kita tidak bisa melanggar janji itu. Jika kita melakukannya, reputasi keluarga kita akan hancur." "Reputasi? Keluarga?" ulangku dengan nada sinis. "Jadi, aku hanya alat untuk menjaga nama baik keluarga? Apa ibu tidak pernah memikirkan bagaimana perasaanku?" Bu Umi menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu ini salah, Ulfa. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ayahmu mempercayakan ini padaku sebelum meninggal, dan aku harus memenuhi permintaannya." Aku merasa tubuhku gemetar, campuran antara marah, kecewa, dan sedih. Selama ini, aku selalu menganggap keluargaku sebagai pahlawan yang sempurna. Tapi ternyata, mereka juga manusia biasa yang bisa membuat kesalahan besar. "Jadi apa yang harus kulakukan sekarang, Bu?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lelah. "Haruskah aku menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidupku bersama Denny? Atau haruskah aku melawan takdir yang sudah ditentukan untukku?" Bu Umi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Itu tergantung padamu, Nak. Tapi ingatlah satu hal, Denny bukan orang yang buruk. Dia telah berkorban begitu banyak demi keluarga kita. Jika kamu memberinya kesempatan, mungkin kamu bisa melihat bahwa dia layak untuk dicintai." Aku menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-katanya. Meskipun aku masih merasa marah dan kecewa, aku tahu bahwa ibuku tidak sepenuhnya salah. Semua ini adalah warisan dari keputusan yang dibuat oleh ayahku, dan aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ibuku atas apa yang terjadi. "Baiklah," kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang, meskipun hatiku masih bergelora. "Aku akan mencoba untuk menerimanya. Tapi aku butuh waktu, Bu. Ini tidak mudah bagiku." Bu Umi mengangguk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Aku tahu, Nak, dan aku minta maaf atas semua yang telah terjadi." Aku berdiri dari kursi, merasa lega meskipun masih ada beban di pundakku. Saat aku keluar dari rumah ibuku, aku merasa seperti sedang berjalan di jalan yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan,
Tapi aku tahu bahwa aku harus mencoba untuk melanjutkan hidup ini dengan cara yang terbaik. Beberapa hari kemudian, aku dan Denny mulai membangun hubungan yang lebih baik. Kami sering berbicara tentang masa lalu, tentang keluarga kami masing-masing, dan tentang harapan kami untuk masa depan. Aku mulai melihat Denny bukan hanya sebagai pria yang telah menyelamatkan keluargaku, tapi juga sebagai seseorang yang memiliki hati yang tulus dan penuh pengorbanan. Namun, di tengah semua itu, aku masih merasa ada satu hal yang belum terselesaikan. Bagaimana nasib keluargaku sekarang? Apakah rahasia ini akan tetap tersembunyi, atau apakah aku harus mengungkapkannya pada dunia? Suatu sore, aku dan Denny sedang duduk di depan gubuk, menikmati secangkir teh sederhana. Matahari mulai tenggelam, menyelimuti langit dengan warna oranye yang indah. Denny menoleh padaku dengan senyum tipis di wajahnya. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil, mencoba memilih kata-kataku dengan hati-hati. Aku masih merasa bingung, tapi aku juga merasa lebih tenang. Aku tahu bahwa pernikahan ini dimulai dengan paksaan, tapi mungkin saja cinta bisa tumbuh dari pemahaman dan saling menerima. Denny mengangguk, matanya penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih, Ulfa. Itu adalah hal terbaik yang pernah dikatakan padaku." Aku menatapnya lama, merasa bahwa mungkin saja aku bisa belajar mencintainya. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada seseorang yang bersedia berjuang bersamaku, seseorang yang telah kehilangan segalanya, namun tetap memiliki hati yang penuh cinta. Namun, di tengah kelegaan itu, aku menyadari bahwa masih ada satu tantangan besar yang harus aku hadapi, mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Rahasia ini tidak bisa terus tersembunyi, dan aku tahu bahwa suatu hari nanti, aku harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Beberapa minggu setelah konfrontasi dengan Bu Umi, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi lebih seperti tetesan air yang pelan-pelan mengikis batu. Aku tidak lagi melihat Denny sebagai seorang pengemis atau pria asing yang dipaksakan menjadi suamiku. Ia adalah seseorang yang telah kehilangan segalanya, namun tetap berusaha menjaga integritas dan martabatnya. Dan entah bagaimana, itu membuatku merasa kagum. Namun, bukan berarti semuanya tiba-tiba menjadi mudah. Masih ada luka yang belum sembuh, luka dari rasa dikhianati oleh keluargaku sendiri, luka dari pernikahan yang dimulai tanpa cinta, dan luka dari ketidakpastian tentang masa depan. Tapi aku belajar untuk tidak menyerah begitu saja. Aku mulai membangun hubungan baru dengan Denny, bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin mencoba. Suatu pagi, aku bangun lebih awal. Udara masih dingin, dan matahari belum sepenuhnya muncul. Di Cakrawala, Denny sudah duduk di depan gubuk, seperti biasa, menikmati secangkir teh sederhana. Ketika ia melihatku mendekat, ia tersenyum tipis. Senyum yang sekarang mulai terasa hangat bagi hatiku. "Kamu sudah bangun?" tanyanya pelan, suaranya lembut seperti angin pagi. Aku mengangguk dan duduk di sebelahnya. "Ya, aku ingin bicara sesuatu." Denny meletakkan cangkir tehnya dan menatapku dengan ekspresi penasaran. "Ada apa?" Aku menundukkan kepala, mencoba memilih kata-kataku dengan hati-hati. "Aku ingin bilang, aku bersyukur kamu ada di sini. Meskipun awalnya aku membencimu, sekarang aku mulai melihatmu dalam sudut pandang yang berbeda. Kamu layak untuk dicintai." Denny terdiam sejenak. Matanya melembut. "Terima kasih, Ulfa. Itu adalah hal terbaik yang pernah dikatakan padaku." Aku tersenyum kecil, merasa lega bahwa aku bisa mengungkapkan perasaanku tanpa ragu. Namun, aku tahu bahwa ini hanya permulaan. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Pada hari-hari berikutnya, aku dan Denny mulai bekerja sama untuk membangun kembali hidup kami. Kami memutuskan untuk membantu masyarakat di sekitar desa, membersihkan pasar, membantu para petani, dan bahkan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Denny tampak begitu bahagia saat melakukannya, seperti ia akhirnya menemukan tujuan hidupnya kembali.
Melihat senyumnya yang tulus membuatku merasa bahwa mungkin saja cinta bisa tumbuh dari hal-hal kecil seperti ini. Namun, tantangan terbesar datang ketika kabar tentang pernikahan kami mulai tersebar di desa. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik di belakang kami menyebutkan bahwa aku telah menjatuhkan martabat keluarga dengan menikahi seorang pria miskin. Bahkan beberapa teman lamaku mulai menghindariku, seolah-olah aku adalah orang yang berbeda. Aku merasa hancur ketika mendengar semua itu. Aku tahu bahwa pernikahan ini akan menjadi kontroversi, tapi aku tidak menyangka bahwa dampaknya akan begitu besar. Suatu sore, aku duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Kenapa mereka begitu peduli pada status sosial? Gumamku pelan, suaraku nyaris hilang di antara deru angin. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di belakangku. Karena mereka takut pada perubahan, kata Deni, yang ternyata sudah berdiri di sana. Aku menoleh padanya, matanya penuh dengan ketenangan. Tapi kenapa kita harus peduli pada apa yang mereka pikirkan? Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, kan? Aku menundukkan kepala, merasa malu, karena aku masih membiarkan omongan orang lain mempengaruhi perasaanku. Kamu benar, kataku akhirnya. Mungkin aku harus berhenti peduli pada apa kata orang dan fokus pada apa yang penting. Deni duduk di sebelahku dan meletakkan tangannya di atasku dengan lembut. Aku tahu ini sulit, Ulfa. Tapi aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Aku menatapnya lama, merasa bahwa mungkin saja aku bisa belajar mencintainya. Mungkin saja pernikahan ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang indah, meskipun dimulai dengan paksaan. Beberapa bulan kemudian, aku dan Deni mulai membangun kembali reputasi keluargaku. Dengan bantuan Deni, aku mulai membuka usaha kecil-kecilan di pasar, menjual produk-produk hasil kerajinan tangan. Awalnya, banyak orang yang skeptis, tapi lambat laun mereka mulai melihat bahwa kami serius dalam upaya kami. Bahkan Bu Umi, yang awalnya sangat keras kepala, mulai mendukung usaha kami. Suatu hari, aku dan Deni sedang duduk di depan rumah, menikmati suasana sore yang tenang. Matahari mulai tenggelam, menyelimuti langit dengan warna oranye yang indah. Aku menatap Deni lama, merasa bahwa mungkin saja aku akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Deni, kataku pelan, suaraku terdengar lebih lembut daripada biasanya. Aku ingin bilang, aku mulai mencintaimu. Deni menoleh padaku. Matanya penuh dengan rasa syukur. Terima kasih, Ulfa. Itu adalah hal terindah yang pernah dikatakan padaku. Aku tersenyum, kali ini dengan tulus. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa mungkin saja aku bisa bahagia dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya.